kemuliaan-Mu. Sungguh kami mau ya Bapak. Sungguh kami mau Engkau tuntun, Engkau ajarin apa yang menjadi kerinduan hati dan pikiran-Mu. Apa yang menjadi visi dan misi-Mu. Berkati kami dengan kerendahan hati untuk terus mencari Engkau. Berkati kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapak. Yang terus mencari hadirat-Mu. Dan terus bersekutu di dalam Engkau dan intim di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami selalu untuk apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapak. Biar apa yang kami lakukan itu kami lakukan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapak. Jadikan kami semua menjadi teladan-Mu yang Kau kenal di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Suaranya kecil, Dek. Kecil ya suaranya? Udah. Suaranya kecil. Tunggu dulu. Aku pindah dulu. Soalnya dari situ. Udah besar. Bentar. Oke, aku pindah ini. Baiklah, kita pada malam ini bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, saya akan menyapakan jemaat Kristus semua. Salam bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini, khususnya Amerika, Australia, Indonesia. Untuk jemaat semua sekalian dimanapun berada yang tidak bisa kita sebut satu persatu, melainkan Tuhan yang melihat kita semua. Sebelum itu kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan dunia sedang berduka. Kita sama-sama belajar. 1, 2, 3, kita akan mulai pujian ini. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kita sedang kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata dalam air mata tak terkalahkan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jadi tangis di mana-mana. Oh, Tuhan kami tak berdaya, Tuhan kami tak mampu berkarya. Tuhan kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada waktu.
kesempatan tak berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita. Tak akan berdaya, hukum kami semuanya Tuhan. Katakan kami, Tuhan kami tak berdaya. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara. Kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampuni kami semua. Kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam ini ya Bapa. Bapa, glory bagi-Mu Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kami memuji nama-Mu. Glory, glory, haleluya Bapa. Engkau yang layak kami sembah Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah ibadah kami ini berjalan dengan lancar Tuhan, kehendak-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Bapa, Engkau berkati Tuhan. Berkati kami yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau berkati kami semua Bapa. Bapa, yang mana Tuhan, kami akan mendengarkan sering kebenaran firman-Mu pada malam ini Tuhan. Biarlah firman ini tidak hanya untuk kami dengar Tuhan, melainkan bisa jadi pelaku untuk kami ya Bapak. Bapak, pada malam ini doa hamba mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat lagu yang kedua yang hati gembira adalah obat. Kita sambil tepuk tangan semuanya. Amin. Yes. Haleluya. Baiklah, kita mulai 1, 2, 3 dengan tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat. Hati seperti obat. Hati yang senang. Hati semangat yang patah nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita mulai dari awal. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan hati
yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati semangat yang patah nyerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah, kita akan memasukkan kebenaran firman Tuhan yang mana kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita mulai dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, bimbingan hidupku hanyalah untuk menyenangi hatimu. Kita mulai dari awal. Kita bersungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, bimbingan hidupku hanyalah
serahkan kepada hambanya yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, terima kasih untuk Mama Gio yang sudah memimpin dalam doa. Saat ini kita topang dalam doa untuk saudari kita Ciaswan yang sedang dirawat di rumah sakit dan mengikuti ibadah di malam ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Ya, Sujawa. Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi. Kami adalah sisi matamu. Betapa Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih untuk cintamu yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau terus bersyukur dengan segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam pujian malam ini mengingatkan kami bahwa mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, kami harus bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan terjadi. Selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kami mau bertobat. Pujian yang kedua berkata, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kegembiraan kami hanya ada di dalam Engkau. Dunia ini semakin hari semakin diambang kehancuran. Bumi ini bukan bertambah lebih baik, kata firman, tapi menuju ambang kehancuran. Bahkan bumi ini akan dimusnahkan. Hati yang gembira adalah obat dan tidak ada di dalam dunia ini kami temui. Hanya di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Hanya orang yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh yang mendapatkan damai sejahtera dan kegembiraan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan perenungan akan firman-Mu. Biar kami semua tidak ada satupun yang menyepelekan di dalam ibadah. Di dalam setiap firman yang kami dengar. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang membimbing, Engkau yang menasihati, menuntun setiap hati, pikiran kami. Kendalikan ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Ciaswan yang sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan, anakmu sedang terpapar corona. Bapa, kami minta perkenananmu atas anakmu ini. Kau tolong Tuhan, berbicaralah Roh Kudus di dalam hati Ciaswan. Karena Hamba percaya Engkau mampu menembus di dalam relung hati dan pikiran Ciaswan, bahkan jiwa. Bapa, bimbing kepada apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba minta perkenanan-Mu atas Ciaswan. Kesembuhan hak-Mu Tuhan, Kau bisa nyatakan untuk Ciaswan dalam nama Tuhan Yesus. Kau tolong anakmu ini Tuhan. Bawa terus kepada kerohanian yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Kuat, percaya kepada Engkau ya Bapa. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, pengharapan. Tidak ada yang lain di luar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati memberkati Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, haleluya.
kebaikan-Mu turun. Bapak hamba juga berdoa untuk adiknya Jenny yang dari kemarin demam. Tuhan, Kau tolong terus anakmu ini kepada kerohanian yang lebih dalam lagi di dalam Engkau, sehingga pengenalan Engkau semakin dalam dirasakan oleh anak dalam nama Yesus. Kau tolong Tuhan, Kau tolong anak. Kami juga minta Tuhan perkenananmu atas adik dari JJ. Tuhan, Kau terlibat di dalam. Kami percaya kebaikan-Mu turun atas adik JJ. Besar tempat di mana JJ ada saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa semua yang saat ini sedang terbaring sakit, terpapar COVID. Tuhan, Kau tolong. Kau tolong Bapak dalam nama Yesus. Kau tolong Tuhan. Pemurnian terjadi dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang berlindung di dalam naungan-Mu yang selamat. Hanya orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kehendak-Mu yang terbaik atas anak-anak-Mu. Kami berlindung di dalam naungan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan keluarga besar kami, orang tua kami, saudara kandung kami yang belum di dalam Engkau. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Keponakan kami, ipar kami, semua mereka. Dalam mereka mengalami Engkau di tahun-tahun ini. Penuhan jiwa terjadi dalam nama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Monggo deh. Shalom semuanya. Salam deh. Puji syukur ya untuk hari ini ya. Karena udah dari semalam ya sampai hari ini ya. Masalah adik demam, aku bersyukur sama Tuhan, segala sesuatu yang baik di balik semua itu ada kebaikan Tuhan. Tuhan benar-benar nyatakan. Tuhan, waktu adikku sakit, aku mendapatkan sesuatu, yaitu kedamaian dan ketenangan. Biasanya dihadapi situasi ketika pada malam hari ya, adik itu sempat ini ya, tangannya kayak orang kena stroke, sampai begini lipat tangannya, sampai mulutnya begini. Jadi kita sempat malamnya sempat gosok dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Digaruk badannya semua, sempat dia sesak, puji Tuhan. Tuhan menyediakan semua, kita ada oksigen di rumah, dipakaikan oksigen, sempat sesak nafas, dapat oksigen, sempat kasih Panadol dan antibiotik, dan Jenny doain, tompang doa terus. Itu paginya keributan lagi, gara-gara adik sakit ya, sampai diributin, sampai bahasa yang nggak, bahasa setan semua pada keluar, sampai nggak ada damai sejahtera juga nggak ada, makan juga nggak ada. Tapi Tuhan nyatakan itu ke hati itu, seharusnya itu kalau kita seharusnya itu hati, ketika kita menghadapi sesuatu pasti situasi gundah gulana gelisah ya kan, terbawa ke suasana yang nggak damai sejahtera. Tapi pada saat itu adik sakit itu damai sejahtera, ketenangan itu ada gitu, ketenangan ada. Aku bersyukur sama Tuhan, Tuhan ada, karena pada saat tompang doa di rumah masih di 38, 39 ya, panasnya 38, 39, bahkan dicek 40 ya. Kalau turun sampai 38, tapi ketika udah bawa ke, adikku bilang kayaknya ke rumah sakit aja, ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, aku di sana di jalan aku bilang, pakai imanmu, yakin kamu nggak apa-apa, pakai iman, yakin kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja, karena adikku itu temannya itu kena COVID, positif COVID. Teman kantornya positif COVID. Dan adikku juga takut dia sendiri antigen di mobil negatif.
Jadi dia baca, kalau orang yang benar-benar kena gejala seperti itu, kalau nggak ada orang yang menemani, itu pasti down. Apalagi semalam keributan lagi, berantem lagi, bapak dengan tante berantem terus, semua pokoknya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahteranya, ribut terus, gara-gara adik sakit. Tapi aku bersyukur sama Tuhan sampai dia ke rumah sakit. Aku bersyukur, puji Tuhan, puji syukur, dicek tekanan darahnya, pernafasan normal, demamnya 36. Dari 39-40 jadi 36. Jadi aku hati langsung puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai tengah malam juga terus doain dia. Paginya sampai sekarang posisi 35-36. Karena dari teman semua bilang jangan nginap ke rumah sakit, jangan nginap ke rumah sakit. Bawa pulang aja. Orang yang sakit itu perlu orang yang mengasihi. Mereka perhatian, iman. Jadi kita juga, Jenny bilang kita juga sebagai apa? Sebagai iman bagi orang yang tidak percaya. Kita harus jadi teladan, kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus percaya, kita punya Tuhan Allah yang hidup. Yang memberikan kita iman. Makanya Jenny hari ini bawanya, Jenny nggak tahu ya, tapi ini sebuah tantangan, judulnya tantangan di dalam iman. Dan iman itu teruji ketika kita berada di dalam titik terendah. Iman teruji ketika kita berada ke titik terendah. Tuhan membawa hidup kita sampai ke titik terendah. Itu di balik semua itu ada kebaikan Tuhan. Tujuannya apa? Pertama, untuk membawa hidup kita untuk semakin mengandalkan Dia, semakin bersekutu dengan Dia, semakin mencari Dia. Karena makanya Jenny selalu bilang, Tuhan, aku dapat hidup sampai saat ini, mataku masih bisa melihat keluargaku, aku masih bisa bekerja, aku masih bisa makan. Itu semua bukan apa-apa dariku. Itu semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang Kau berikan kepadaku. Aku bersyukur Tuhan, Engkau memberikan iman dan kepercayaan kepadaku. Aku bersyukur Tuhan, Engkau memberikan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa yang terus mencari Engkau. Dalam segala musim apapun itu. Kadang-kala ketika kita dihadapi permasalahan, ada dua kemungkinan. Mendekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, atau menjauh dari Tuhan. Atau menyalahkan Tuhan. Kenapa aku hidupnya begini? Kenapa aku begitu? Kenapa aku dihina? Kenapa aku difitnah? Kenapa aku dicaci? Kenapa begini? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Sedangkan Tuhan itu sedang mendongkrak kita. Mendongkrak dan memberitahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kelemahan kita di mana kalau kita nggak didongkrak? Pada saat di mana? Pada saat kita dibawa ke titik yang paling rendah dan iman kita diuji. Contohnya, orang yang tidak mengenal Tuhan, bawaannya apa? Nggak ada damai. Contohnya seperti, nggak usah jauh ya. Masalah sakit adikku terjadi seharusnya saling mendukung, saling mendoakan, saling mengayomi, saling mengasihi kan. Tapi bukan, adanya apa? Berantem, pertengkaran, heboh. Bahasa setan keluar semua. Dan Jenny pada saat itu Jenny bilang apa? Apa gunanya kita beribadah mencari Tuhan kalau karakter kita masih karakter seperti setan? Gak ada gunanya. Apa bedanya kita beribadah dengan beribadah? Apa bedanya kita mencari Tuhan dengan tidak mencari Tuhan? Karena kalau kita bilang mencari Tuhan, kita akan menjadi serupa dan segambar Tuhan. Kita akan mengikuti apa yang menjadi tuntunannya Tuhan. Kita akan belajar untuk menjadi apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Kita akan belajar untuk menjadi teladan. Di sini kita
Ketika kita bilang iman, iman dibangun. Dibangun di dalam tahap apa? Ketahanan kita. Ketahanan apa? Ketahanan di iman. Seperti apa? Seperti pegas. Pegas itu apa? Pegas itu kayak springback. Springback itu ketika kita loncat-loncat, diloncat di dimanapun, dia tetap akan kembali kepada semula. Seperti rumput yang diinjak-injak akan tetap hidup seperti semula. Tuhan sedang membentuk kita di dalam keadaan seperti itu. Tuhan mau ketika kita berada ke titik paling rendah, diizinkan Tuhan terjadi, itu menggasah kita, itu semakin kuat di dalam situasi dan kondisi apapun. Contohnya seperti apa? Paulus. Kita lihat Paulus 2 Korintius 6. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Di sini kita lihat ya, Rasul Paulus itu memberitakan kepada kita, mengajari kita, agar kita jangan mensia-siakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang diberikan kepada kita, salah satunya apa? Kasih iman. Kalau Jenny lebih ke apa? Imannya, iman. Iman bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita juga diajarkan untuk menjadi pelaku di dalam firman. Menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Gimana kita bisa menjadi saksi kalau kita hanya mendengar? Yaitu hidup kita itu digasah, digosok, dicongkel, dibentuk. Itu dibentuk, dicongkel itu nggak enak, sakit. Sampai sekarang jadi bilang sakit. Berjalan bersama Tuhan itu sakit. Tapi hati kita mau nggak dipimpin dan dituntun oleh Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Bukan di dalam hal hanya baik aja, tapi di dalam setiap musim yang tidak baik, mau nggak hidup kita dituntun Tuhan? Mau nggak iman kita dibangkitkan, diupdate, itu semakin percaya. Karena di dalam firman Tuhan berkata, kuasa Dia akan bekerja di setiap kelemahan kita. Kalau dalam diri kita masih ada keangkuhan, kekuatan, kepintaran kita sendiri, kesombongan kita, kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Seperti hal yang sepele, oh kamu bisa, ya udah kamu kerjakan dulu. Kerjakan sampai kamu udah berserah, aku akan mengerjakan sesuatu. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk hidup apa? Merendahkan diri. Mau dibimbing, mau dituntun, mau diajar. Maukah hidup kita mau berjalan bersama Tuhan? Itu salah satunya. Tuhan berkenan kepada anaknya. Kalau anaknya mau mendengar, patuh, taat, percaya, dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Seumpama apa? Seumpama papa kita, mama kita. Papa mama kita akan menyayangi kita kalau kita mendengarkan apa yang menjadi perintah mereka. Kalau kita membangkang apa yang menjadi perintah orang tua kita, apa mereka senang? Mereka nggak senang. Mereka nggak berkenan. Tapi ketika kita patuh, taat, dan menjalankan apa yang jadi perintah, bapak dan mama kita senang. Begitu juga Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, perlu kita ini dalam tahap ini pelayanan atau dalam kehidupan kita, apa? Mencari apa? Kekenangan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan.
Bagaimana cara kita memberi kegembiraan kepada Tuhan. Bukan kita aja yang mau digembirakan, tapi Tuhan juga suka kita gembirakan dia. Gimana caranya? Gimana Tuhan mau mendengarkan doa, sedangkan kita itu pembangkang, nggak mau nurut, nggak mau patuh, ngeyer. Begitu juga papa mama kita. Gimana papa mama kita mau memberikan apa yang kita minta, sedangkan kita nggak mau nurut apa yang menjadi perkataan mereka. Jadi carilah ketenangan. Di sini bilang, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada saat mencari perkenangan Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Tuhan akan turunkan campur tangan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau dalam diri kita masih ada kesombongan, keangkuhan, Tuhan tidak berkenan. Seperti contohnya Lucifer. Dia jatuh menjadi iblis. Kenapa? Karena kesombongan, keangkuhan dia. Dia mau jadi serupa dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenangan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Kenapa sekarang situasi itu kundang gurana, ada COVID, ada segala macam. Di balik semua itu ada tujuannya Tuhan. Kalau kita peka, dia mau membawa yang nggak mengenal dia ataupun kenal dia, dia mau membawa ciptaan umatnya itu kembali ke dalam dia. Bertobat. Tapi sayangnya ada yang semakin menjadi-jadi. Tapi sayangnya ada yang tidak menyadari. Tapi sayangnya masih ada yang keangkuhan, ada kesombongan manusia. Kedua pemberontakan semua itu Tuhan sedih loh, sedih benar sedih. Waktu Jenny mau sampaikan ini, Tuhan tanya, Tuhan benar mau nggak sampaikan gitu? Ini bagaikan tamparan buat Jenny sendiri sebenarnya. Ini berkaitan dengan hidup manusia, ini berkaitan dengan pelayanan kita. Apalagi kita pelayanan, kita jadi artis, aktor, dipantau terus. Kalau hidup kita tidak kudus dan tidak menjadi perkenanan Tuhan, bukan kita yang disalahkan, tapi Tuhan yang disalahkan. Bukan nama kita yang dicemarkan, tapi nama Tuhan yang dicemarkan. Kita bukan menjadi berkat garam terang bagi Tuhan, tapi kita menjadi benalu. Oh, anak Tuhan kok kayak gini. Anak Tuhan kok karakternya seperti ini. Ini sebenarnya tamparan buat Jenny juga ya, mengingatkan Jenny tentang pelayanan juga. Untuk mencari, walaupun pelayanan ataupun tidak melayani Tuhan, carilah perkenangan Tuhan. Kalau hidup kita mau ditolong Tuhan, kalau hidup kita mau dijawab Tuhan, carilah perkenangan Tuhan. Carilah apa yang menyenangkan Tuhan. Carilah apa yang menjadi hati dan pikiran Tuhan. Carilah apa yang menjadi visi misinya Tuhan. Di sini Jenny dapat tilu tuh ya, satu. Untuk menjadi pelayan Tuhan, kita mau jadi KW atau mau jadi ori? Atau mau jadi pelayan abal-abal? Tanya sesama sendiri ya. Mau jadi KW atau mau jadi ori? Atau mau jadi abal-abal? Kalau mau jadi ori, berserahlah diri kita itu berjalan bersama Tuhan. Biar Tuhan yang mendidik dan menggasah dan mencongkel kelemahan kita. Jadi selalu berdoa sama Tuhan, berikan aku kepekaan lebih lagi untuk mendengarkan suaramu. Bentuk aku sesuai apa yang menjadi kerinduan hatimu. Banyak ya. Banyak yang dicongkel sama Tuhan.
Jenny sendiri dalam pelayanan masih punya kelemahan. Dulunya Jenny tabiatnya panas bareng. Gak bisa kompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi hati dan pikiran. Tapi puji syukur saat ini untuk yang seperti ini Tuhan membentuk sampai ogah lah, diam aja. Gak males, capek. Kita lihat lagi ini ya, 2 Korintus 6:3. Dalam hal apapun kami tidak membeli sebab orang tersandung. Dalam hal apapun kami tidak membeli sebab orang tersandung. Supaya apa? Pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi jangan pelayanan kita atau hidup kita jadi batu sandungan. Agar apa? Agar pelayanan kita itu jangan dicelah, menjadi omongan. Contohnya, ini orang melayani kok karakternya seperti ini. Siapa yang malu? Tuhan malu. Buat kita malu. Kita mencemarkan nama baik dia. Kita nggak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Ketika kita mau menginjak ke pelayanan, jadi juga belajar ya, berserah sama Tuhan. Tuhan, dongkrak aku. Apa yang menjadi kelemahan engkau dongkrak. Kau bimbing, kau bentuk untuk menjadi serupa dan segambar. Baik itu di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, keinginan alam bawah sadar. Dongkrak terus, dongkrak. Biar hidupku berjalan sesuai apa yang menjadi kerinduanmu. Dan hanya kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanku. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu kalau kita menunjukkan bahwa kita memberitahukan, dan kita membicarakan dan memperkatakan bahwa kalau kita adalah pelayan Allah, yaitu berarti kita siap untuk apa? Menahan dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang dalam pelayanan kita diuji dengan namanya kesabaran. Contohnya seperti apa? Kita melayani orang belum tentu orang bilang baik. Tapi ketika kita diuji, kalau kita memang nggak bisa menghadapi ujian seperti kita belajar untuk diam. Contohnya tanteku, ketika Jenny beritahu, beritahu ya ke anakmu kalau memang udah ambil keputusan ke jalannya Tuhan, serius gitu. Karena bukan main-main. Bukan hal yang main-main. Tapi fisik keras mengelak. Enggak lah, dia Katolik kok. Enggak lah ini. Aku hanya bilang, Tuhan, userahkan dia ke dalam tanganmu. Kiranya kuasamu yang menunjukkan apa yang menjadi kebenaranmu. Engkau yang sendiri yang menyatakan kemuliaanmu. Engkau sendiri yang turunkan campur tanganmu. Biar mata itu melihat kuasamu. Biar mata itu melihat kemuliaanmu. Dan mulut mereka membicarakan kebesaranmu. Karena kenapa? Ketika Tuhan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan tentang kelemahan kita, kalau hidup kita nggak mau menerima apa yang jadi seharusnya kita dengarkan, ataupun kata kita menolak, Tuhan punya cara lain tersendiri untuk memberitahukan kepada kita dengan cara dan jalannya ajaib. Jadi pernah dengar satu khotbah ya. Ketika Tuhan berkenan pada seseorang, walaupun orang itu tidak percaya, Tuhan terus mengejar dengan berbagai cara dan jalannya sendiri. Ketika Tuhan memakai dengan cara yang lembut, dengan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan keselamatan, tapi dia tidak mau menerimanya, Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa orang itu kembali. Tugas kita apa? Hanya perlu apa? Berdoa untuk orang yang kita kasih. Biar Tuhan yang bekerja. Karena kenapa? Ketika Tuhan yang bekerja, orang itu pasti ya dan amin diselamatkan.
Kalau kita memaksa, itu nggak ada gunanya. Karena kata Tuhan berkata, ketika kita mengerjakan sesuatu, baik itu dalam kehidupan ataupun pelayanan, kita memakai kekuatan sendiri, itu tidak ada gunanya. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, Engkau yang jalankan, Engkau yang kerjakan. Engkau sendiri yang menuntun. Tuhan akan bekerja. Dia akan menuntun setiap kaki-kaki yang dia kasihi, yang dia cintai itu untuk kembali untuk mencari dia. Seperti kehidupan Jenny. Jenny bisa sampai saat ini diberi kesempatan Tuhan, itu semua karena kenapa? Karena kasih cintanya Tuhan dan anugerahnya Tuhan. Jenny sudah berapa kali lepas dari pelayanan, masuk ke kerja, jarang komunitas, jarang bersekutu dengan Tuhan, hidup Jenny seperti apa? Kacau, habis. Nggak ada kekuatan. Nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian. Tapi aku bersyukur sama Tuhan, Tuhan tidak melepaskan orang pilihannya. Dia mengejar terus. Ketika nafas kita masih ada, Tuhan memberikan kesempatan dengan orang pilihannya. Dan dia terus mengejar. Kita sampai saat ini bisa mengenal Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan mau kita berjalan bersama dia. Mau nggak tubuh, roh, dan jiwa kita dituntunnya? Untuk apa? Dengan iman dan kepercayaan. Dan berserah. Ketika Jenny jalan kehidupan ke dalam area dosa, aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu menjamai. Jenny menangis, Tuhan, aku mau kembali ke dalam jalan-Mu. Saya tidak ingin kehidupan seperti ini. Aku ingin bersekutu dan berintim dengan Engkau. Tuhan bekerja. Ketika hati kita, jiwa, tubuh, roh kita haus untuk mencari Dia, Dia bekerja. Tapi ketika kita sombong, angkuh, kuasa Roh Kudus, Tuhan tidak bekerja. Tuhan silakan, monggo. Jalan aja sendiri. Jalan dulu. Sampai ke kau sendiri, terpuyung-puyung, sampai nggak bisa berserah cari. Dia akan, kan dalam firman berkata, dia akan menyatakan kuasanya ketika apa? Di atas setiap kelemahan kita, ketika kita berserah. Ini kita lihat, dan sekarang hal kami menunjukkan bahwa kami ada pelayan Allah, yaitu dalam menahan dan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Setiap pelayan itu diuji. Pelayan ini, makanya Jenny bilang pelayan ini kita mau dibawa pelayanan ke abal-abal, KW, atau ori. Kalau kita bilang kita mau menjadi pelayan yang ori, berarti kita siap untuk bertahan, berjalan bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Gimana kita bisa jadi saksi? Kita tidak cukup hanya mendengar, tapi kita juga harus menjadi pelaku di dalam firman. Gimana kita menjadi pelaku dalam firman kalau kita tidak pernah menjalaninya? Orang bisa berkata, kamu nggak pernah merasakan apa yang kurasakan. Umpama yang paling kecil. Itu kue tiaw enak loh. Sama si A jual enak loh. Gimana kita bisa bilang enak? Kita belum pernah merasainnya. Oh, itu miso enak loh. Si Abang Ojo itu jual enak. Gimana Abang Ojo kita bisa rasakan enak kalau kita nggak merasain? Seperti itu juga kehidupan kita. Gimana kita bisa jadi saksi kalau kita belum merasainnya? Setiap masing-masing permasalahan pergumulan itu masing-masing punya porsinya Tuhan untuk menjadi saksi. Kesaksinya untuk kemuliaan Tuhan, untuk apa? Orang yang sama persis itu akan dipertemukan Tuhan ke kita. Dikirimkan Tuhan ke kita untuk apa? Menjadi iman bagi orang itu. Menjadi berkat, garam dan terang bagi orang itu. Seperti contohnya, para pelaku di dalam firman, di dalam Alkitab itu. Contohnya siapa? Ayub.
Abraham, Saul, Daud, Salomo. Itulah salah satu contohnya. Gimana dia bisa menyampaikan setiap cerita mereka itu di dalam Alkitab firman itu kalau mereka belum melaluinya. Kita bersyukur kita punya Alkitab. Kenapa? Tuhan itu sayang sama kita. Dia memberitahukan kejadian yang setelah terjadi untuk ke kita. Bahwasanya kita ini, penderitaan ini, kita ini sudah pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya. Dan mereka menjadi pemenang. Dan mereka menjadi teladan. Mereka bisa, kita pasti pun bisa. Karena kita adalah keturunan mereka. Yang mempunyai darah DNA mereka. Dalam penjara kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ketika kita dilanda kerusuhan, kita dilanda penderitaan, kesesakan, kesukaran, siapa yang kita cari? Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan dalam keadaan kita membaik, tapi kita mencari Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Kita menaruh Tuhan terlebih yang utama di dalam kehidupan kita. Untuk bersekutu, berseitim. Untuk mencari kekenangannya. Biar hidup kita apa? Dikuatkan. Biar iman apa? Kita dibangkitkan. Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan segala iman kita. Tuhan mempunyai kuasa untuk memulihkan hidup kita. Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan pengharapan dan masa depan di dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai kuasa untuk memberkati hidup kita di dalam segala keadaan apapun. Bersyukurlah kita bisa pada malam hari ini terus mencari Tuhan. Bersyukur. Berarti Tuhan mengasihi kita. Kita ada pada malam hari ini. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita semua. Dia rindu sama kita semua. Kalau dia Tuhan kita tidak memberikan kerinduan, kita nggak mungkin bisa mencari dia. Kita nggak mungkin bisa punya gairah untuk terus memuji, menyembah, dan melayani dia. Dalam berjaga-jaga dan disuruh Tuhan untuk kalau kita diranda ke titik terendah, bersyukurlah, tapi iman kita diuji. Tuhan sudah membangkitkan iman kita. Dengan cara apa? Menyuruh kita bersekutu dan mengandalkan Dia. Berpuasa. Tujuan apa? Untuk mematikan kedagingan kita. Untuk lebih peka lagi bersama dengan Tuhan. Untuk mencari apa yang menjadi kerinduan Dia. Untuk mencari apa menjadi rencana dan rancangan yang Dia taruhkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pengetahuan. Tuhan mengajari kita di setiap perkataannya. Setiap perkataannya punya kuasa untuk mendidik kita, menyadarkan kita, membangkitkan kita, memberikan harapan kepada kita. Tuhan juga mengajari kita tentang membentuk apa kita menjadi lebih sabar ketika kita dihadapi dengan situasi kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tuhan membentuk kita untuk menjadi seorang sosok karakter yang sabar. Tuhan sedang membentuk hati kita, memurnikan hati kita. Gimana? Apa yang dimaksud dengan pemurnian? Pemurnian itu mengangkat segala sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita, itu diangkat Tuhan. Contohnya salah satunya nggak usah jawab pemikiran negatif. Sesuatu yang negatif dan tidak membawa berkat bagi kehidupannya diangkat Tuhan, dimurnikan Tuhan. Diberikannya pengharapan dan dibangkitkan semangat, iman, kepercayaan.
Dan Tuhan juga menjadikan kita apa? Orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi dengan hati yang tulus dan tidak munafik. Contohnya, ketika kita bilang mencintai seseorang, mau nggak kita mengorbankan diri kita untuk orang itu? Jadi memperhatikan dalam kehidupan diri sendiri. Sedikit demi sedikit. Beberapa hari ini ya, jadi bilang, Tuhan, aku mencintai dan mengasihi keluargaku. Ketika aku bilang aku mencintai dan mengasihi, berarti aku siap untuk mengorbankan sesuatu. Aku percaya ketika aku korbankan sesuatu, kalau Tuhan yang akan memberkati dan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita bilang kita mencintai seseorang, berarti kita siap untuk berdoa untuk orang itu, untuk keselamatan dia, kesembuhan dia. Aku paling rindu satu ya, pengenalan Tuhan di dalam keluarga. Aku percaya keluargaku sedang dimurnikan. Aku percaya keluargaku sedang buka Tuhan pengenalan. Karena setiap pertengkaran, aku berdoa di depan mereka. Tuhan, aku tidak sanggup untuk berkata-kata dengan mereka. Karena kuasa-Mu sendiri yang berbicara. Engkau sendiri yang membuka ke mata mereka untuk melihat kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan. Engkau sendiri yang mencurahkan hujan pertobatan dan keselamatan. Dengan cara dan jalan-Mu sendiri. Itulah cara kita mengasihi orang itu. Karena apa? Dalam doa kan kita perlawanan kita bukan melawan daging, tapi perlawanan kita melawan penguasa dari dunia kegelapan dan roh jahat di udara. Jadi nggak mau melawan kedagingan. Di sini bilang, kasih yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan apa? Senjata-senjata keadilan. Untuk apa? Menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diungkat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris dan sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Walaupun di dunia ini kita terlihat miskin di mata manusia, tapi kita bersyukur ketika hidup kita memperluas kerajaan surga. Walaupun kita miskin di hadapan manusia, tapi kita bersyukur ketika mata kita melihat banyak pertobatan dan keselamatan dan pengenalan Tuhan terjadi. Tuhan mau di dalam pelayanan kita, ataupun yang tidak melayani, Tuhan mau itu kita bersekutu. Ayolah bersekutu, cari Tuhan, intim dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan kesombongan menjatuhkan hidup kita. Jangan seperti Lucifer. Menjauh. Kalau hidup kita seperti Lucifer, itu akan menjauhkan hidup kita dengan Tuhan. Menjadi tembok penghalang kita dengan Tuhan.
Hidup kita bisa dijawab Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak mau dibimbing dan dituntun berjalan bersama dengan Tuhan. Gimana kita bisa menjadi teladan kalau setiap permasalahan, pergumulan, setiap apapun kehidupan kita, kita celutu, mengeluh. Tuhan izinkan setiap permasalahan kita, apapun sampai saat ini, yang permasalahan keuangan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan izinkan terjadi. Di balik semua itu ada kebaikan Tuhan. Ada maksudnya Tuhan, yaitu untuk menyadarkan umatnya. Kembali, ayo kembali ke dalam jalanku. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, ayo kembali. Aku rindu melihat kalian diselamatkan. Aku rindu menjadi pelita bagi kaki-kaki kalian. Jangan biarkan kesombongan, keakuhan, kekuatan, kepintaran menjauhkan kita. Kalau bagi yang pelayan-pelayan di dalam rumah, jadi dapat ya, ketika kita menjadi pelayan di dalam rumah, kita harus menjadi berkat garam terang. Terang yang duniawi. Karena kita telah dipisahkan oleh Tuhan. Kita harus menjadi iman bagi keluarga kita harus menjadi cerminan Tuhan. Bawa karakter Tuhan. Jangan melawan daging dengan daging. Yang kita lawan itu penguasa dunia kegelapan dan roh-roh jahat di udara. Kita hanya perlu berdoa dengan orang yang kita sayangi. Kita hanya perlu doa, Tuhan sendiri akan bekerja. Menuntun langkah kaki mereka, hati mereka, pikir mereka untuk kembali ke dalam jalannya. Terus berdoa. Sampai segala sesuatu tergenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang selalu. Aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang Allah yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu hidup. Nggak mati. Dia mendengarkan, dia memperhatikan. Campur tangannya tidak pernah terlambat. Topangan tangannya tidak pernah terlambat. Mau nggak kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa untuk berserah. Jadilah pelayan yang original. Jangan KW, jangan abal-abal. Tuhan bilang di sini ketika mengatakan tentang iman, Tuhan hanya mengatakan sabar. Ketika kamu sudah menjalani penderitaan berpanjangan, sedikit lagi. Sabar sedikit lagi. Sedikit lagi. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sabar. Sabar sampai Tuhan mendapat hati kita yang apa yang menjadi perkenangannya. Sabar. Tetap percaya. Satu lagi. Kita lihat sebenarnya Jenny udah banyak catatan ya, tapi luar biasa ya.
Kenapa nggak tahu, Jenny nggak tahu kenapa harus mengatakan seperti ini. Tapi ini untuk Jenny sendiri juga. Karena di bagian Jenny untuk iman itu pengujian iman kuat sekali. Kuat sekali. Itu nggak main-main. Ketika Tuhan pakai hidupku, berarti kita udah siap untuk digasah, dibentuk. Tuhan jadikan aku alatmu, berarti kita siap untuk segala konsekuensi. Banyak yang Jenny doakan ya, tapi belum dijawab Tuhan. Jenny tahu, Tuhan sudah melantik imannya Jenny. Sampai di mana kesabarannya Jenny. Sampai di mana penantian Jenny. Setiap korban yang Jenny dengarkan, mengatakan, sedikit lagi. Lagian kamu sudah menjalani penderitaan panjang, sedikit lagi, sabar. Jenny yakin KJKO juga seperti itu. Perayaan KJKO juga seperti itu. Ketika kita diizinkan Tuhan terjadi untuk kesesakan, penderitaan, sabar, andalkan Tuhan, semakin cari Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Dia, itu ada kuasa dan kekuatan Tuhan. Dia sedang mengurapi kita. Dia sedang memberikan harapan kita. Dia sedang membangkitkan iman kita. Untuk menjadi laskar-laskarnya. Untuk menjadi raksasa iman. Terlebih dahulu cari perkenangan Tuhan. Jadi mau sharingkan ini ya, semalam sama hari ini ya. Jadi bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sangat mengasihi dan mencintai adikku. Karena aku sama adik beda 3 tahun. Kita beda 3 tahun, itu adikku ini adik yang manja ya, manja. Pernah sekali dia punya penyakit riwayat pendarahan saraf. Pernah Jenny temani dia di rumah sakit ICU selama sebulan. Itu waktu berapa tahun yang lalu ya, waktu mau menjelang tahun baru. Menjelang tahun barunya Jenny itu di rumah sakit ICU. Itu tanpa ditemani orang tua dan siapapun. Jenny sendiri di situ. Aku bersyukur sama Tuhan, Tuhan kuatkan. Apalagi yang namanya ICU ya. Aku berdoa. Dan Tuhan menjawab. Aku bersyukur Tuhan menjaga adikku sampai hari ini dia bisa bekerja, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena divonis dokter itu berapa tahun kemudian pasti ada pendarahan di dalam otaknya. Kalau kita operasi, dia akan berapa persen doang, kemungkinan cacat, kemungkinan enggak. Dan biayanya itu ratusan juta. Ketika keluarga mendengarkan hari itu, angkat tangan semua. Dan itu semua menaruh beban ke Jenny. Begitu juga semalam. Arti kasih ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan diri kita, seperti Tuhan Yesus mengorbankan diri Dia di kayu salib. Yang seharusnya Dia tidak. Karena Dia tidak bersalah. Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua yang berdosa, yang tidak layak, yang tidak seharusnya. Tuhan mau membawa diri karakternya itu ke anak-anaknya. Kita sebagai pelayan, kita sebagai cerminannya. Itulah kasih. Kalau kita tidak mencintai seseorang, kalau hati kita tidak diberikan kasih, kita nggak mungkin mau mengorbankan diri kita sendiri. Apalagi sekarang zaman-zamannya sakit. Apalagi tadi aku jadi WhatsApp ke bos, maaf ya,
Bos, aku hari ini nggak masuk karena ada keluargaku lagi sakit, malah masuk rumah sakit. Omikron, langsung Omikron, Bos. Bilang enggak ada ini. Ketika belum tentu ya, belum tentu. Itu keluarga jenis ini belum tentu. Ketika mengetahui kalau kita sakit, semuanya meninggal. Semuanya apa. Bukannya saya mengayomi, memberikan ada. Sini apa semua. Kalau kita nggak punya kasih yang diberikan Tuhan, kita nggak mampu menjalani seperti ini. Aku hanya bicara sama Tuhan, Tuhan, hidupku di dalam tangan-Mu. Aku bersyukur aku bisa nafas sampai sekarang, itu karena-Mu. Hidup matiku di tangan-Mu, kesehatanku di dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara aku, Engkau yang menjagaiku. Seperti lagu kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan menjagai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesetiaan kita diuji ketika kita dihadapi dengan permasalahan seperti ini. Kalau orang mengatakan dia mengasihi, lihat apakah dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Bukan kesalahannya finansial, tapi sesalah hati yang tulus, yang ikhlas, yang rela. Seperti Tuhan Yesus. Belum tentu. Ketika kita berjalan di posisinya Tuhan Yesus, belum tentu. Jadi bayangkan ketika aku berjalan seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika divonis untuk ini hukuman, itu sangat mengerikan. Tapi Tuhan Yesus menjalaninya dengan taat. Kita belum ada apa-apanya lagi. Itulah kenapa kita sembah Dia. Kenapa kita memuji Dia. Kenapa kita mencari Dia. Dia Allah yang hidup. Allah yang memberikan kita semangat. Allah yang memberikan kita pengharapan. Allah yang memberikan kita sandaran. Allah yang memberikan kita bergantung. Allah yang memberikan kita keberanian untuk terus bergantung. Allah yang memberikan kekuatan. Aku bersyukur sama Tuhan sampai hari ini ada beberapa doa yang jadi sudah terjawab. Aku bersyukur. Jujur, salah satunya saudariku Aswan. Aku bersyukur malam ini dia hadir. Aku yakin dia malam ini hadir itu karena Tuhan sangat mencintai dan mengasihi dia. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang dia mau cari kekenangan, patuh, taat, dan berserah. Jangan pakai logika, jangan pakai pemikiran kita sendiri. Hiduplah berserah. Tuhan sedang mau menyatakan kuasa, cinta, dan kasih-Nya.
Salah satu contohnya keluargaku sendiri. Aku yakin pengenalan terjadi. Aku percaya ya dan amin pengenalan akan terjadi. Keselamatan pertobatan terjadi. Satu demi satu akan terjadi. Karena dalam firman-Nya berkata, satu diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Tanpa terkecuali. Tugas kita apa yang bagi orang percaya? Berdoa. Kalau kita mengatakan kita mencintai dan mengasihi, berdoa. Sebenarnya jujur ya, jadi mau katakan ini sebenarnya aku tanya Tuhan, apakah benar mau aku katakan? Sebenarnya apa yang aku utarakan sekarang tidak sama dengan yang saya katakan sebenarnya. Nggak sama. Nggak ada satupun yang hanya satu yang garis paling kuat itu, carilah kekenangan Tuhan. Kita yang ada pada malam hari ini, Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita betul-betul melayani Dia dengan hati yang tulus, yang kudus, menjadi membawa cerminan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita nggak mau taat, patuh, atau takut dan gentar akan Dia, Tuhan punya cara tersendiri. Pada malam hari ini jadi katakan, Tuhan punya cara tersendiri untuk menyadarkan kita. Itu yang kita lihat yang ini, yang firman yang mau yang terakhir itu, jadi kasih satu lagi di ini. Di 1 Samuel 23, 26 sampai 28. Satu Samuel, sorry. 1 Samuel. Satu Samuel 23, 26. Ini dikasih contoh ya, orang yang menang sama orang yang kalah ya, di dalam peperangan. Dan diawali dengan hal yang sama, peperangan yang diawali dengan hal yang sama. Antara Saul dengan Daud. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin itu. Sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Di akhir dari cerita ini, Saul itu bunuh diri. Saul kalah dalam peperangan. Karena kenapa? Kenapa Saul kalah, kenapa Daud menang? Intinya iman. Inti sarinya iman dan percaya bahwasanya pertolongan Tuhan itu ada. Campur tangannya Tuhan itu ada. Kemenangan hidup kita hanya dapat diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus kita. Allah kita, Allah yang hidup.
Manusia bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan segala jalan-jalannya kita. Kalau apa yang kita jalani bukan apa yang menjadi perkenan Tuhan, Tuhan akan ngambil, Tuhan akan gagalkan. Karena itu bukanlah yang terbaik. Tapi jika itu jalan yang Tuhan memang berkenan dan itu yang baik untuk kita, Tuhan akan luruskan. Dengan penyertaan yang campur tangan dan pertolongannya. Jadi malam ini bersekutu dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan, tetap percaya. Salilah perkenangan Tuhan. Ya. Itu ya. Kali ini, sorry aku kembalikan ke Kalirina. Ya, dipanggil. Si Vio lagi BAB. Saya. Harap semua kita tadi merespon firman Tuhan malam ini ya. Malam Suaranya ini nggak ada Kak Rin. Nggak bagus. halo. Sudah? Sudah. Haleluya, kiranya keempat poin tadi ya yang disebut Jenny itu kita renungkan, paling tidak ada satu atau dua yang nyantol gitu ya, yang mendarat hati pikiran kita. Saya tadi pergi itu lari. Haleluya. Terus mari kita terus mencari perkenanan Tuhan, karena tanpa perkenanan Tuhan semua sia-sia yang kita lakukan. Kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh serius, tanpa perkenanan itu, oh Tuhan, semua sia-sia. Kita sudah balik, sudah lakukan apapun ini itu, kita merasa sudah yang terbaik, ternyata buat Tuhan bukan itu maunya Tuhan. Mari yang Tuhan mau dari kita. Pekerjaan kita itu sebenarnya simpel sekali. Sangat bisa untuk kita lakukan. Karena Roh Kudus, Bapa Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita, menolong, menopang, menuntun, memberikan kekuatan. Enak kali kita ini. Tidak dibiarkan kita ini seorang diri. Kita tidak dibiarkan yatim piatu di dunia. Roh Kudusnya dikirim untuk kita. Kalau kita mau mengikutinya, kita dalam perkenanan Tuhan. Mari kita fokus. Apa itu perkenanan Tuhan? Saya percaya, kalau kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah, mendengarkan firman, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, pasti kita mengerti. Karena Roh Kudus yang menuntun, yang menjabarkan semua dengan jelas. Dan mari kita semuanya, jangan ada satupun yang KW dari antara kita. Apalagi yang abal-abal. KW aja jangan, ya apalagi abal-abal. KW itu kan replikanya ya. Apalagi yang abal-abal, berarti lebih di bawahnya KW lagi abal-abal. Saya mencermati kata-kata di sini tadi ditekankan. Penekanannya tadi itu saya menangkap bahwa abal-abal itu lebih jauh di bawahnya KW, jauh banget. Jadi mari kita sungguh-sungguh yuk yang melayani Tuhan, kita spirit kita jaga, kita lebih dalam lagi. Pokoknya kita harus stay dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, kita KO. Dunia kita lihat, semakin hari semakin ambang kehancuran. Ini firman Tuhan nyata. Tanda-tanda alam.
di mana-mana, menyeluruh bangsa-bangsa. Sudah beberapa tahun yang lalu dan sekarang ini malah puncak-puncaknya di mana pandemi di seluruh permukaan bumi. Itu seharusnya kita memiliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Makanya kesesakan dalam hati saya ketika saya melihat tidak ada spirit yang takut-takutnya gitu. Secara cara hidup hari-hari ini tidak ada rasa takut dan gentar akan hal itu. Ingat ya, kedatangan Tuhan itu seperti seorang pencuri. Tapi Tuhan bukan pencuri ya. Kenapa diumpamakan gitu? Karena datangnya diam-diam. Coba kita punya rumah, kita bayangkan kita punya emas di dalam lemari, punya uang banyak. Tiba-tiba kemalingan. Kita tidak pernah nyangka kan? Atau tolak dalam nama Yesus. Orang-orang yang pernah kemalingan itu loh. Gak ada yang nyangka kan? Kalau tahu kan pasti dia bersiap-siap. Tahu gitu, kunci semuanya itu, pintu, jendela, ventilasi, semua aku tutup. Double tuh gembok-gembok kan? Kalau orang-orang tahu mau kemalingan. Bayangkan itu yang datang. Di mana kita tidak dalam perkenanan, kita belum siap apa yang akan terjadi. Umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita fokus. Mari kita serius. Mari kita benar-benar mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami. Biarlah firman menjadi rema yang kuat mengingatkan kami, menegur, membimbing, mengajar kami. Bahkan ketika Engkau dapati kami tidak berkenan, hajar kami, bawa kami kembali, tarik dengan cara-Mu Tuhan. Tolong dengan kegilan yang ada di dalam diri kami. Paksa kami dengan cara-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, paksa kami. Biarlah kedagingan kami menjerit, tidak apa-apa. Yang penting roh kami, jiwa kami selamat di tangan-Mu. Tolong kami Tuhan. Tawan kami semuanya dalam nama Yesus. Hamba meminta dengan rasa hormat. Tuhan, jika Kau dapati jemaat-Mu atau kami, bahkan hamba-Mu, jika Kau dapati melencong ke kanan ataupun ke kiri, paksa kami dalam nama Yesus. Luruskan jalan-jalan kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami, jiwa kami, luruskan Tuhan. Biarlah siapa yang ada dalam diri kami, kehidupan yang sudah Kau beri buat kami, dengan kasih cinta-Mu yang Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapak, berkati JJD yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati JJD secara pribadi, suami yang jauh dari Tuhan yang kita. Kau persatukan dengan cara-Mu yang ada. Kami tidak bisa pikirkan Engkau punya banyak cara. Satukan kembali dengan cara-Mu. Berkati anak-anak, berkati adik, berkati keluarga besar. Terima kasih Tuhan. Kau pakai terus luar biasa dalam nama Yesus. Bapak saat ini dari kemarin yang sangat meriang badan. Tuhan, Kau tolong Bu Yudi, Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus.
Biarlah Bu Yudi terus melayani Engkau dalam nama Yesus. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dan yang ada di grup. Ya saat ini mereka belum bisa hadir dengan apapun kesibukan mereka. Tuhan, Kau tolong mereka semua. Kudus, Kau membimbing mereka semua. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk CWT. Kami terus berdoa memberkati CWT kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan CWT dalam tangan-Mu. Kau memelihara sepanjang hidup dalam nama Yesus. Berkati anaknya yang ulang tahun. Kau berkati suami. Terima kasih Tuhan. Biarlah cinta-Mu cukup bagi. Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat-Mu. Apapun itu Tuhan, Kau sumber jawaban. Terima kasih Bapa. Hamba percayakan mereka semuanya, menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau tolong mereka satu persatu dalam nama Yesus. Dari rumah tangga, kesehatan, hubungan suami istri yang semakin harmonis, anak-anak yang takut akan Tuhan. Diterima oleh seluruh jemaat. Tuhan, kami juga berdoa membawa jam-jam ibadah yang ada, terus kami membawa Tuhan yang hadir, yang beracara di dalam setiap ibadah kami bersama-sama. Kami terkendala oleh ruang dan waktu, tapi cinta-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu sanggup menerobos ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Berkati jam-jam ibadah yang ada. Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan berupa apapun itu. Terima kasih. Dan cinta mereka kepada. Terima kasih Tuhan. Hamba juga terus membawa bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas bangsa ini. Kau berkati seluruh kepemimpinan bangsa ini. Menyeluruh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, diagungkan dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga berdoa untuk Cina di mana jemaat-Mu berada. Menangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun penuaian jiwa-jiwa. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Hujan pertobatan melanda bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai army Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk bekerja lebih keras lagi menyambut jiwa-jiwa yang akan Engkau tuai di tahun ini. Ada bersama kami, Engkau percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, otoritas, wibawa ilahi ada untuk anak-anak semua. Army of God. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih dari awal pertengahan hingga akhir. Kau menyertai ibadah kami. Terpujilah nama-Mu sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, hamba memintakan berkat yang dari Tuhan. Hikmat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita undur diri beristirahat di malam ini. Mari bersama-sama kita menerima anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita
untuk selama-lamanya. Yang percaya, mari bersama-sama kita perkatakan, amin.